zaman dulu aja ya. Halo, assalamualaikum teman-teman semua, dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu. Masih dalam suasana lebaran. Pertama, saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Jakarta pagi ini sedikit mendung, tapi udaranya sejuk seger banget. Setelah sebelumnya mudik dari Jogja ke Jakarta, mudik kontraflow naik kereta istimewa kereta api Taksaka Siang. Hari ini tanggal 3 April 2025 atau H+3 Lebaran. Setelah Lebaran di Jakarta, saya mau balik ke Jogja lagi. Kita bakal ngelawan arus kontraflow lagi. Kira-kira keretanya bakal sesepi kayak waktu mudik naik Taksaka kemarin nggak ya? Kali ini saya mau cobain layanan kereta tambahan yang nawarin konsep experience baru naik kereta api di musim mudik Lebaran 2025 ini. Kereta tambahan yang kayaknya paling mewah dan spesial, karena satu rangkaian keretanya full kereta wisata yang biasanya bakal jalan kalau disewa atau di-charter sama rombongan aja. Dan kita juga bakal bisa nyobain fine dining di atas keretanya. Video perjalanan kali ini saya akan naik kereta api Java Priority keberangkatan dari stasiun Gambir, Jakarta. Kira-kira apa sih bedanya sama kereta biasanya? Dan worth it nggak ya kalau naik kereta ini? Oke, langsung aja tonton videonya sampai selesai ya. Tuh orang tuh, langsung Mbak. Makasih. Saat ini saya sudah berada di stasiun Jakarta Gambir. Ini sudah berada di dalam luxury lounge di stasiun Jakarta Gambir dan ramai banget. Tadi pas di depan mau masuk pun juga penumpang pada pagi hari ini tanggal 3 April 2025 itu penumpangnya ramai banget. Nggak tahu ini pada mau kemana, mungkin udah musim buat balik lagi ke Jawa Timur atau mungkin ke Jogja, atau mungkin juga ada yang mudik ya, baru mudik setelah Lebaran. Jadi ini H+3 Lebaran. Dan pada pagi hari ini kita akan naik kereta yang cukup spesial, kereta tambahan yang bisa dibilang sangat spesial, karena kalau biasanya tuh zaman dulu kereta ini tuh jalan cuman kalau misalkan disewa aja. Jadi satu rangkaian ini full kereta wisata. Jadi dari Gambir, harusnya udah pada tahu karena cover sama judulnya juga udah pada tahu ya. Dari Gambir kita akan naik kereta Java Priority menuju ke kota Jogja. Sambil nunggu keretanya berangkat, kita masuk ke lounge dan bisa menikmati makanan, cemilan, sama ngeteh dulu biar buat sarapan mengganjal perut, karena nanti kita juga dapat servis makan di atas kereta. Oke, kita nyemil dulu ya sambil sarapan. Jam 6:30 pagi ini mulai rame penumpang yang masuk ke luxury lounge, teman-teman. Nggak tahu ini naik Java Priority juga atau kereta yang lain yang ada kelas prestisnya kayak kompartemen, terus kelas priority juga di kereta lainnya, atau mungkin panoramik. Jadi kalian kalau punya tiket panoramik, kompartemen, luxury, imperial, priority, pokoknya di atas eksekutif itu bisa masuk ke lounge secara gratis dan sambil nunggu kereta nyemil-nyemil dan minum. Apalagi kalau pagi buat sarapan masih oke lah. Untuk lounge di Gambir ini ada dua ya teman-teman. Ada yang di sini, ini indoor, tertutup dan ber-AC, tapi ruangnya agak kecil. Kalau yang gede dan kelihatan di sebelah sana itu outdoor, lebih banyak kursinya dan lebih ramai. Tadi saya mau ke sana tapi ramai banget, terus masuk ke sini pas masih sepi. Tapi sekarang jadi lebih ramai penumpangnya. Guys, di depan ada yang merah-merah guys. Lokomotifnya Java Priority hari ini pakai lokomotif RNB Sumatera. Spesial sekali ya. Kita tonton proses penyambungan lokomotif dulu.
Guys, ada 2 lokomotif RNB guys di Gambir. Merah-merah, udah kayak zaman dulu aja ya. Yang ini adalah rangkaian kereta api Batavia pakai kereta eksekutif dan ekonomi New Generation. Kereta tambahan juga di musim angkutan lebaran dan penumpangnya lumayan penuh ya. Pakai lokomotifnya RNB seri 8917. Kalau kita pakai 8346. Tadi yang di sebelah sana ada kereta api Purwojaya baru berangkat. Wih, gokil, pagi-pagi dapat momen RNB double di Gambir. Nah, ini kereta mahal Java Priority, kereta spesial yang istimewa. Yang kalau zaman dulu itu pasti selalu disewa sama KLB Presiden, terus rombongan PT apa, bank apa. Karena kalau zaman dulu Priority ini cuman dirangkai di satu kereta reguler, kayak misalkan Manahan, Sembrani, itu cuma satu gerbong aja. Tapi di Java Priority dari depan Priority 1 sampai Priority 5 terus bawa Imperial sama kereta wisata retro. Jadi kayak seolah-olah kita nyewa kereta wisata ya sebutannya. Karena rangkaian ini rangkaian khusus yang jalannya sekarang tuh cuman buat angkutan lebaran kereta tambahan. Kemarin sebelumnya juga udah jalan di musim angkutan mudik Nataru teman-teman. Jadi seolah-olah kita naik kereta wisata, nyewa kereta wisata. Karena kalau zaman dulu kereta yang satu rangkaiannya full coklat kayak gini tuh jarang banget kalau nggak ada yang nyewa. Penumpangnya rame banget dari kereta Batavia yang turun. 5 menit lagi akan berangkat dari stasiun keberangkatan awal stasiun Gambir. Keretanya spesial, full kereta wisata, coklat-coklat ditambah lokomotifnya pakai lokomotif RNB warna merah. Jadi seragam banget ya kayak rangkaiannya. Ini nanti sepanjang lintas kayak bakal ramai yang hunting teman-teman. Oke, kita langsung masuk aja ke dalam rangkaian kereta ya. Kereta Java Priority diizinkan semboyan Berangkat dari Gambir. Bismillahirrahmanirrahim. Jam 7 lebih 10 menit kita berangkat tepat waktu dari stasiun Jakarta Gambir keberangkatan awal untuk kereta api Java Priority. Saya duduk di Priority 3, nomor 5 AB sama istri saya. Ternyata ada dapat tembok. Ratapannya dikit coy. Gang-gangnya ini tuh lebar banget. Nah, tapi kalau ini dibalik dari arah Jogja ke Jakarta dapat kursi yang full. Kursi 4A4B ini kalau dari Jakarta ke Jogja dapat jendela yang lebar ya. Tapi kalau ke arah dari Jakarta ke Jogja dia dapat tembok ratapan. Ngembun lagi. Ini kalau lokomotifnya RNB kayak gini yang hunting banyak banget ini di lintas. Penumpangnya lumayan rame. Meskipun ada kursi-kursi yang kosong tapi penumpangnya rame teman-teman. Nggak kelihatan ya, ada yang hunting tuh di samping-samping sana. Melintas langsung stasiun Gondang Dia. Biasanya nanti di Jatinegara sama di Manggarai banyak. Di sini juga tersedia minibar. Ini ada jajan-jajan sama minuman. Ini apa ya nih, keripik-keripik. Kotian, kita bisa ngopi sama nyemil di sini sebenarnya teman-teman. Kita melintas langsung stasiun Manggarai. Ngembun lagi. Nggak ada yang hunting, biasanya banyak banget ini. Nggak tahu di mana yang hunting. Nah tuh. Kayaknya kita berhenti atau melintas langsung ya. Ini ketemu sama kereta tambahan Jogja Gambir pakai kereta New Generation teman-teman. Buset, yang naik banyak banget ternyata dari sini. Java Priority. Gokil.
kereta tambahan musim lebaran pakai new generation yang paling baru keluar dari Inka. Berangkat kembali dari stasiun Jatinegara. Ternyata bis Gambir tuh berhenti di Jatinegara ya. Dan nanti kayaknya setelah ini masih berhenti di stasiun Bekasi teman-teman. Jadi lumayan ngecer meskipun kereta yang bisa dianggap kereta istimewa, kereta spesial, rangkaian full kereta wisata. Kalau biasanya kita bayar tiket mahal pasti keretanya cepet ngebut ya. Tapi kalau naik Java Priority ini kayaknya disuruh menikmati perjalanan. Karena dari Jakarta ke Jogja ini perjalanannya durasinya sekitar 7,5 jam. Kalau kita naik kereta yang kayak Luxury, Argo Lawu, Taksaka itu cuma 6 jam ya. Lebih cepat lagi. Padahal kita bayarnya lebih mahal. Karena saya pernah dapet info atau baca komentar di mana gitu. Kereta mahal-mahal tuh jangan dicepetin, mending dilamain. Jadi kita menikmati fasilitas dan layanan kereta apinya. Nah, Java Priority ini hadir kayaknya buat ngasih experience baru untuk perjalanan mudik sambil menikmati perjalanan dan fasilitas di kereta wisata. Rame. Saya kira bakal sepi karena kontraflow. Kalau dari arah mudik ya jelas rame sih. Misalkan arus balik ya dari Jogja ke Jakarta ya habis tiketnya. Kalau dari Jakarta ke Jogja masih tersedia. Tapi penuh, rame, meskipun ada kursi yang kosong. Di rangkaian kereta Java Priority ini bawa 2 kelas kereta. Jadi ada kelas Priority, ini ada 6 atau 5 kereta. Oh, yang penting banyak banget sepanjang lintas. Jadi yang saya duduki sekarang adalah kelas Priority. Ini dulu termasuk kereta yang mewah, kereta wisata. Sebelum ada kelas Luxury, Panoramik, Kompartemen. Itu Luxury ini termasuk kereta yang mewah zaman dulu teman-teman. Konfigurasi tempat duduknya 2-2 seperti kereta eksekutif, dan ruang kakinya menurut saya ini kayak lebih sempit ya dibandingkan eksekutif, karena memang kereta ini termasuk kereta tua tahun 80-an, cuman kursinya lebih empuk dari eksekutif. Kapasitasnya cuma 30 atau 20 berapa orang gitu, nggak sampai 50, jadi cuma separuh dari eksekutif, karena separuhnya lagi ruangan dari satu gerbong keretanya ini dipakai buat minibar dan toilet, jadi lumayan lebar. Jadi nggak full buat penumpang semua. Terus di belakang ada layanan kelas Imperial yang ada di atasnya Priority secara kasta. Kursinya lebih jumbo, terus dia nggak pakai footrest tapi pakai leg rest yang bisa menopang paha kaki kita kayak model di bis gitu. Dan sistem formasi atau susunan layout kursinya itu 2-1 kayak di kereta kelas Luxury. Jadi 2-1, kalau Priority 2-2 kayak eksekutif. Bedanya itu sih. Jadi kalau di Imperial layanannya lebih di atasnya Priority. Tapi sama-sama nyaman. Kalau tarifnya ya jelas beda. Imperial jelas lebih mahal. Pagi. Dapat snack. Apa sini? Isinya apa? Di second. Blueberry 1, apel 1. Ya. Ini apa Mbak? Blueberry ya. Makasih Mbak. Penuh coy tempatnya. Mejanya kecil, terus ini meja makannya juga kecil, snacknya aja belum habis. Coba Tetro Koko, cepet welcome drink jus apel sama blueberry, satu-satu aja biar bisa kita nyobain semua. Kalau dari segi ruang, bagasi dan lain-lain kayaknya ini lebih sempit dari eksekutif ya teman-teman. Kaki saya kalau selonjoran juga mentok sama footrest sih, kayak kurang maju gitu. Jadi barang banyak aja juga. Lumayan memakan space tempat, karena bagasi di atas juga nggak terlalu gede ya buat koper dan tas. Kalau terlalu banyak juga nggak bisa dimasukin atas. Mejanya juga terlalu kecil karena memang kereta tua tahun 1980. Terus ini meja makannya juga udah kayak kita melintas langsung di stasiun Cikarang. Di sini kita nggak berhenti, jadi tadi terakhir berhenti di Bekasi, habis itu kita nggak berhenti teman-teman di Cikarang. Banyak yang hunting cuy. Siapa tuh yang hunting? Banyak banget.
selama sepanjang lintas pasti banyak yang ganti kalau lokomotifnya RNB kayak gini. Baru berangkat pagi-pagi kita udah dapat snack lumayan banyak. Ini tadi di kursi udah dikasih le mineral, air mineral 330 ml, dikasih hydro coco 600 ml atau berapa dia? Oh, 330 ml juga kecil. Ada welcome drink tadi, jus ditawarin jus apel sama jus black currant. Terus dapat snack roti. Ini isinya ada 3 macam. Ada kayak risol atau kroket. Terus ini ada apa ini? Kacang telur sama roti. Ditambah ada minibar yang kita bisa free untuk mengakses. Tadi ngambil kayak macam-macam kelitian keripik sama minuman hangat kayak coklat panas, kopi dan lain-lain. Dan nanti kita dapat 1 servis makan berat ya, makan siang kayaknya. Pagi kita cuma dikasih snack. Tadi di Luxury Lounge juga udah ngambil, jadi kenyang banget. Terus ini banyak banget sampai nggak muat tempatnya. Mejanya kecil, nih mejanya juga kecil, goyang-goyang lagi. Tuh, aquanya sampai air mineralnya sampai geser-geser terus. Untuk tampilan interior kereta Priority di rangkaian kereta api Jaga Priority ini finishingnya pakai kayu-kayu kayak klasik gitu. Ada kayak ornamen bentuk-bentuk di bagian dinding-dinding keretanya, dan semuanya dilapisi sama kayak plastik kayu teman-teman. Bukan cuman wallpaper yang tempelan ya, ini bener-bener kayak kayu gitu ya. Body finishing dalamnya, di atapnya juga, terus di depan sana juga. Wih, kita nyusul kereta apa ini? Nyusul Walahar coy. Lokomotifnya vintage dong. Nyusul kereta lokomotifnya vintage. Kita pakai RNB. Terus untuk lantainya ini dikasih karpet. Jadi kesannya kayak kereta mewah. Ini kereta mewah zaman dulu. Pakai kayu, pakai karpet, terus kursinya nih kayak lebih kecil dari kereta eksekutif. Tadi dapat bantal juga. Di staf kursinya dapat bantal. Ini padahal dulu di kelas eksekutif itu dapat bantal kayak gini, tapi sekarang eksekutif udah nggak dapat bantal. Adanya di kelas atasnya eksekutif, Priority, Imperial itu dapat bantal. Cuman untuk kursinya ini lebih sempit dibandingkan eksekutif ya, lebih kecil. Ruang kakinya juga nggak terlalu lebar, nggak terlalu luas. Untuk yang orang tinggi kayaknya kurang nyaman, apalagi footrestnya model kayak gini. Jadi kayak nggak bisa dinaik turunin, terus terlalu lebar. Modelnya lipatan kayak gini. Dan untuk kekedapan suara di dalam kabin kereta ini masih terlalu agak bising, tapi nggak seberisik kayak kereta ekonomi yang subsidi ya. Cuman emang pas lagi lewat wesel, lagi lewat perlintasan, jembatan itu berisik banget. Apalagi kalau pintu bordes sambungannya kebuka, nggak ditutup. Karena emang kereta tahun 1980 berbeda dengan kereta Newgen yang bener-bener kekedapan suaranya senyap banget. Kayaknya sih kita nggak bakal lari sampai 120 sih, cuman 100. Karena kalau di bawah lari 120, meskipun trademarknya F, kayak bakal berisik. Jam 8 lebih 25 menit kita tiba di stasiun Cikampek, teman-teman. Ini sepertinya berhentinya cukup lama ya, karena masuk jalur sini, harusnya kan ke sana. Di sini tunggu disusul sama kereta api Argo Muria seperti ya. Tadi berangkatnya di belakangnya kita. Dari sana tadi ada kereta api Argo Parahyangan, Argo
Kereta api Parahyangan, kereta yang kehilangan gelar argonya, masuk jalur 2 stasiun Cikampek dan berhenti sepertinya teman-teman. Kalau dulu masih ada nama argonya melintas langsung di Cikampek, sekarang berhenti di Cikampek. Gak ada yang turun tapi ngerokok. Barusan buka grup, ini fotonya siapa nih, keren banget ini. Java Priority tadi nyusul CL, komuter lain Walahar yang pakai logo fintech di stasiun mana tadi ya? Kosambi atau apa tadi, saya nggak hafal. Ternyata pakai lokomotif vintage long hood. Cakep nih fotonya siapa nih? Momennya pas banget. Bisa dilihat teman-teman, ini di Priority 3 untuk hari ini tanggal 3 April. Penuh coy penumpangnya, meskipun ada kursi yang kosong paling 1-2 saja, yang kursi 22 juga cukup penuh ya. Kereta Java Priority, padahal kemarin saya ngecek tuh tiketnya masih kosong banget ini pas waktu beli tiket, belum ada penumpang sebanyak ini. Tapi menjelang pas hari H keberangkatan tadi saya ngecek sisanya cuma 18 kursi aja untuk Priority-nya. Kayaknya lebih sepi di Imperial mungkin ya. Kalau di Priority ini atau nanti penumpangnya apakah full trip semua atau ada yang turun Cirebon, ada yang turun Purwokerto. Karena sekarang juga ada tarif khusus untuk kereta Priority ini selama angkutan lebaran. Beli 2 jam sebelum keberangkatan itu dapat tarif khusus yang lumayan sih. Bisa sampai Cirebon, Jakarta Cirebon atau Cirebon Purwokerto, Purwokerto Jogja itu bisa pakai tarif khusus motong-motong. Jadi di kereta Priority ini ada fasilitas minibar yang bisa digunakan untuk nyemil atau minum minuman hangat seperti ini sambil menikmati pemandangan. Karena kalau di sini kacanya lebih lebar, terus pas pemandangan hijau-hijau, mejanya model kayak meja kafe gitu ngadep ke jendela. Kita upacara minum teh ala Mas Risang. Minjem dulu ya Mas. Panas banget tapi masih kebul-kebul. Jadi di sini minibarnya cuma ada snack makanan ringan kayak keripik-keripik sama air mineral, terus ada teh sama kopi aja untuk minumannya, nggak ada pilihan kayak coklat panas dan lain-lain. Kalau perjalanan pagi kayak gini enak sih, sambil menikmati pemandangan sekitar dan pas cerah hijau-hijau juga. Nanti pas sampai Purwokerto sebenarnya masih enak juga sih, pemandangannya lebih cakep. Nanti kita ngetel lagi ke minibar ya setelah Cirebon. Makanya kapasitas penumpangnya cuman 30-an orang aja, nggak sampai 50 karena dipartisi untuk minibar, dan ini lebih luas minibarnya, hampir separuh kereta, sama toilet. Kalau untuk toiletnya cuma ada di satu sisi aja, di ujung depan aja atau di belakang aja teman-teman. Jadi kalau di minibar ini kita bebas ngambil snack, keripik-keripik, terus minum, ada aqua sampai air mineral, le mineral, ada teh sama kopi, itu bisa refill lagi gratis sama teman selama persediaannya masih ada. Kita ngelewatin kuburan kereta ditumpuk-tumpuk. Pulang pergi. Ayo. Jadi kayak kita naik kereta panoramik, biasanya kan kita juga bisa refill untuk minuman ya, selama persediaan masih ada. Tapi kalau di panoramik lebih banyak variannya, ada cappuccino, ada coklat panas, lebih ke Genzi gitu sih minuman-minumannya. Tapi kalau di Priority ini kayaknya kebanyakan emang penumpangnya umurnya udah tua-tua ya. Jadi makanannya dan minumannya disesuaikan, kayak cuma ada teh sama kopi yang banyak disukai sama masyarakat Indonesia. Jadi nggak aneh-aneh. Tapi kalau naik kereta luxury sama yang panoramik itu lebih ke Genzi. Sampai generasi kekinian tuh bisa ada banyak varian minuman. Tisunya juga ada 2 ini, ada tisu kering sama tisu basah. Jadi kalau tangannya habis makan snack butuh yang basah-basah tanpa harus cuci tangan ke toilet, bisa pakai tisu basah. Masih kebul-kebul, belum panas-panas.
Ini kecepatan kita dari tadi 95 sampai 100, nggak sampai 120. Karena ternyata tadi saya ngeliat ada Trendmark yang AD Priority 2 teman-teman. Jadi otomatis yang Trendmark F ngikutin yang Trendmark paling rendah. Perjalanan kereta api Java Priority ini berhenti di stasiun Haurgelis, tapi kayaknya bukan untuk naik turun penumpang ya teman-teman. Sepertinya kita harus mengalah disusul sama anak emas spesial istimewa kereta api Taksaka pagi dari Gambir ke Jogja. Tadi berangkatnya bedanya sekitar 30-an menit dari Gambir. Kita berangkat 7:10, Taksaka berangkatnya lebih 45, 7:45. Sudah masuk daerah operasi 3 Cirebon. Pada ngerekam dong. Ih, kok keretanya bagus kayaknya. Tunggu disusul sama kereta api Taksaka. Kita maju ke depan dulu ya. Karena di sini bukan untuk naik turun penumpang, jadi nggak ada pengumuman dan penumpangnya yang turun kayak cuma saya, nggak ada yang lain. Ada di belakang, ada yang rokok kayaknya. Berangkat lebih dulu dari stasiun Gambir, kereta Java Priority, kereta yang menurut saya istimewa karena rangkaiannya full kereta wisata, Priority dan Imperial dan kereta retro. Serasa nyewa kereta wisata pokoknya, karena nggak jalan reguler kereta ini, biasanya itu disewa-sewa teman-teman. Tambah pakai lokomotif CC201 yang RNB. Harus mengalah, minggir dulu di stasiun Haurgelis untuk mempersilahkan disusul sama kereta unggulan tercepat di jalur Jakarta-Jogja, kereta api Taksaka. Java Priority cuman lari 100 km per jam, Taksaka larinya 120 km per jam. Dan tadi kita juga berhenti di Bekasi, Jatinegara, Bekasi, sama kesusul di Cikampek, terus berhenti lagi di sini ya. Kalau Taksaka dari Gambir langsung ke Cirebon dengan full speed, makanya kita harus minggir dulu. Di belakang udah kelihatan lampunya, kayak sebentar lagi akan melintas langsung kereta api Taksaka. Kalau secara tiket, Java Priority ini udah sekelas kereta luxury ya. Tapi kalau dibilang secara kasta, di atasnya kelas eksekutifnya Taksaka. Mungkin karena kereta tambahan jadi minggir coy. Dua kereta ngebut, tadi ada Argo apa ya, dari Semarang kayaknya. Dan kita sudah disusul sama Taksaka. Berangkat setengah jam lebih awal, tapi tetap kena susul sama kereta anak emas, kereta istimewa dari Jogja. Kalau secara nomor urut, kalau kereta kan ada nomornya, ada nomor 1, 2, 3, 4, Argo Bromo Anggrek, 56, Argo Semeru. Taksaka tadi itu nomor 40-an, 45, 46, 47, 48 kalau nggak salah. Java Priority, ini nomornya berapa ya? 7.000 ya, saya lupa. Jadi kalau secara nomor udah jauh banget ya. Meskipun kereta elit tiketnya lebih mahal dari Taksaka, kecuali luxury-nya. Luxury-nya Taksaka hampir setara dengan ini. Jadi kalau Java Priority kan, Priority sama Imperialnya udah di atas 1 juta harganya teman-teman, secara normal harga tarifnya. Kalau sama eksekutif 2 kali lipatnya kan. Harusnya kita diprioritaskan, tapi kita disuruh menikmati perjalanan dari Jakarta ke Jogja. Kalau naik kereta yang mahal tuh jangan dicepetin, biar menikmati perjalanan, jadi nggak cepet sampai. Percuma bayar mahal-mahal, fasilitasnya belum dinikmati udah sampai di tujuan. Nah ini Java Priority ini kayaknya emang di setting kayak kereta wisata ya. Makanya berhentinya lumayan banyak, disusul kereta lain, sambil kita bisa menikmati perjalanan. Sambil ngopi, sambil ngapain gitu bisa sih di minibar. Kalau biasanya kita nyewa kereta wisata kayak gini yang full rangkaiannya kayak gini, itu disusulnya bukan di sini kalau ke arah Jogja. Biasanya berhenti lama tuh di stasiun Kebasen atau Notok. Itu nanti sambil makan prasmanan ya kalau kereta wisata. Harusnya Java Priority tuh kayak gitu nggak sih? Berhentinya di Kebasen atau Notok sekalian. Nanti kita
kulinerannya di sana. Oke, udah mau berangkat. Oke, kita naik lagi aja. Baru aja dibagikan servis makan siang. Makan berat ini masih panas, masih hangat. Tapi nggak tahu isinya apa, masih dibungkus pakai tulisan Java Priority. Dan ada alat makannya juga ini. Jadi untuk tiket itu udah satu paket dengan makan siang kalau jarak jauh, terus dapat snack tadi yang banyak banget itu, dapat makanan yang ya lumayan lah buat perjalanan dari Jakarta ke Jogja, mungkin bisa kenyang ya, pagi bisa sarapan di Luxury Lounge, terus tadi agak siang bisa nyemil, terus ini bisa makan, dapat makan siang untuk makan siang sampai Jogja nanti udah sore kan. Jadi sepertinya cukup. Sebentar lagi kita bakal tiba di stasiun Cirebon. Ini papasan sama kereta apa ya? Apakah ada yang akan turun beli tarif khusus Jakarta Cirebon? Untuk pemberhentian di Cirebon, kereta Java Priority ini dilayani di stasiun Cirebon Kejaksan, bukan di Perujakan. Oke, berarti cuma 3 menit sih, bentar doang, nggak lama. Wih, ada KAIS hijau-hijau dong. Ada kereta inspeksi. Dari Cirebon ada yang naik juga ternyata teman-teman. Penuh coy hari ini. Ada yang kosong di belakang. Enggak. Berhenti cuman sekitar 3 menit. Berangkat lagi dari stasiun Cirebon. Buset, ini ketemu kereta tambahan Jogja Gambir. Tadi juga ketemu kereta tambahan Jogja Gambir di Jatibarang. Tadi saya nggak ngerekam, ketemu sama kereta tambahan Solo Pasar Senen pakai New Gen. Lintas Selatan ini tambahannya banyak banget ya. Musim Lebaran paling padat kayak jalurnya. Tambah ada Java Priority. Sini? Oh iya. Nanti baliknya langsung kembali aja belum? Nanti langsung kembali aja. Oke. Tinggal ke depannya. Kayak. Masalahnya dibantu sama Mas Pandu yang berjas ribbon. Oke, ya. Makasih Mbak ya. Sekarang ini saya sedang berada di kereta makan atau restorasi di kereta api Java Priority, dan ini yang menjadi daya tarik spesial dari kereta Java Priority, experience baru. Kereta makannya model kayak dining on train yang klasik retro gitu ya, namanya Kawis Retro, dengan kursi warna biru yang gede banget kayak gini. Kita kayak serasa makan di restoran yang berjalan, jadi bisa buat
dinner. Kalau malam tuh ada lampunya yang kayak lilin kayaknya, kayak dinner gitu. Tapi kalau siang seperti ini, jadi konsepnya dining on train yang mungkin romantic dinner gitu ya. Romantik apa ya kalau siang kayak gini, romantik apa ya? Sama pasangan, ya. Yang penting nggak sama cowok. Dan tadi menunya juga ada lumayan banyak. Untuk kapasitasnya kayak cuman dikit, ada 16 orang aja sepertinya. Jadi kayaknya harus gantian dan nggak bisa lama-lama di sini untuk menikmati experience di dining on train kereta api Java Priority ini. Dan tadi kita harus pesan juga ya sama train attendant atau prama-prami yang ada di kereta Priority atau Imperial masing-masing. Nanti kita akan dipesankan kursi di dining on train. Jadi kita nggak bisa langsung ke sini karena harus pesan dulu sistemnya sekarang. Nggak bisa langsung ujuk-ujuk datang. Tadi pertama saya ke sini langsung, ternyata harus pesan dulu. Oh ya udah, nanti akan diplot jamnya jam berapa, baru nanti kita diantar dan dipanggil untuk ke dining on train. Dan suasananya kayak lebih hening di sini ya, lebih senyap, lebih hening, lebih anteng dibandingkan dengan kereta Priority. Jadi untuk makan lebih enak teman-teman, lebih stabil dibandingkan di kereta Priority-nya. Makanannya kayaknya masih dimasak. Tadi ada beberapa makanan menu yang masih fresh untuk dihidangkan ke penumpang, jadi bukan makanan frozen food yang langsung dipanasin. Masih berasap. Coba. Ada yang sudah lapar. Sepertinya menarik menu. Tadi pesan spaghetti karena gak ada nasi, adanya yang wagyu sama mie-mian spaghetti, terus yang mie tadi juga sudah habis. Sebentar lagi kita akan melewati wilayah Purwokerto yang pemandangannya cakep banget, ditambah pas cuacanya lagi cerah. Pesanan menu kita sudah datang semua. Ini ada spaghetti, terus pakai topping ayam sama apa ini ya, kayak jamur. Tadi masih smoky banget, berasap karena baru dimasak. Terus ini ada, istri saya pesen wagyu signature daging, terus dikasih kayak rotinya croissant sama leciti, sendoknya panjang banget. Lecinya bulat-bulat, beneran leci ya kayaknya. Selamat makan. Sudah selesai bukan dinner ya, makan siang bareng istri, makan siang romantis di atas kereta retro dining on train Java Priority. Jadi untuk layanan restorasi ini bukan termasuk dari paket kereta ya, tiket kereta ya teman-teman. Kita harus beli lagi untuk makan di restorasinya. Meskipun kita sebenarnya udah dapat makan nasi box sama snack dari kereta Priority, tapi di perjalanan untuk Java Priority ini restorasinya khusus dan nggak semua orang sebenarnya bisa mencoba layanan kereta wisata retro karena ini biasanya keluar itu jalan kalau misalkan disewa sama orang.
jadi nggak reguler kayak gini. Nah, berhubung ada kereta api Java Priority yang jalan sebagai kereta tambahan, kereta wisata retro ini sekalian dijalankan untuk menjadi kereta restorasi atau kereta makan di atas kereta api Java Priority. Jadi nggak pakai kereta makan yang konvensional kayak biasanya. Cuman nanti nggak tahu ke depannya Java Priority akan jalan reguler atau enggak. Kalau misalkan udah nggak ada jalan reguler, mungkin ya jalannya cuma di event-event atau musim-musim tertentu ya. Dan kereta retro ini juga nggak bakal jalan kecuali disewa oleh orang. Misalkan mau nyewa tuh bisa. Nanti rangkaiannya ada beberapa kereta wisata kayak gitu. Jadi KLB, kereta luar biasa, rombongan berapa puluh orang, biasanya dari bank, dari perusahaan apa, atau mungkin KLB presiden. Untuk di atas kereta Java Priority ini menu makanannya cukup banyak untuk yang sekarang ini, untuk di musim angkutan lebaran ya. Dan emang kalau dibilang dengan harga kereta restorasi biasa mungkin lebih mahal di Java Priority ya. Jadi emang bukan buat kaum mendang-mending, karena kita membeli experience baru, kita menikmati makanan di atas kereta dengan konsep fine dining. Makanannya fancy seperti itu, bukan makanan berat yang ada nasinya, karena emang nggak ada menu nasi, adanya menu-menu daging, spaghetti, dan sejenisnya. Tapi overall untuk pelayanan dan experience-nya cukup memuaskan, meskipun ada beberapa mungkin yang menurut saya kurang, terutama di rasa makanan. Kalau untuk daging yang wagyu tadi kayaknya bukan wagyu ya, kayak semacam malah daging giling terus dipadetin jadi patty kayak gitu, bukan yang benar-benar daging wagyu bulat dipotong. Meskipun namanya Wagyu Signature. Mungkin nanti kalau misalkan teman-teman mau mencoba menu yang lainnya bisa sih. Tadi ada menu kayak mie Kyoto atau apa, kayak mie ayam, cuman ada beberapa potongan daging slice. Terus ada spaghetti, ada mushroom soup, dan lain-lain. Ada menunya banyak kok, ada di buku menunya. Tadi saya nggak hafal. Nah, untuk perjalanan dari Jakarta ke Jogja, untuk menikmati layanan fine dining di atas kereta retro, kereta api Java Priority ini menurut saya pas setelah stasiun Cirebon menjelang menuju ke arah Purwokerto, karena kita bisa lihat pemandangan yang seger banget sih. Jalur dari mulai stasiun Purwokerto ke Purwokerto tuh naik turun gunung ya, belok-belok, terus kiri kanannya sawah-sawah hijau, jadi sambil menyantap hidangan, makan fine dining dengan pasangan tercinta. Jadi ini kayaknya best view selama perjalanan kalau naik kereta api Java Priority. Cuman sayangnya kacanya ini bentuk kayak kaca Windows gitu, nggak kaca yang full panoramik, jadi agak terhalang sama rangka kacanya untuk menikmati pemandangan alam. Tapi overall ini jadi experience baru yang termasuk untuk saya dan istri juga. Biasanya makan di kereta restorasi yang nyungkin aja udah mewah, udah kelihatan wow. Ternyata bisa menikmati fine dining, makan siang di atas kereta Java Priority di kereta wisata retro. 12:11 tiba di stasiun Purwokerto. Tadi yang hunting di dalam stasiun banyak banget ya. Hei, saya mau turun dulu menyapa teman. Ada yang turun ternyata teman-teman. Ada yang naik. Berarti 5 menit, Mbak? Berarti 5 menit ya? 5 menit. Tiba di stasiun Purwokerto, yang turun lumayan ada banyak teman-teman, dan ada juga yang naik. Kayak beli tarif khusus kalau yang naik. Kita ke belakang dulu menyapa teman yang sedang posko. Ini masih ada proses pengisian air untuk kereta di semuanya. Yang turun ada dong, di belakang-belakang juga ada tuh, banyak banget yang turun. Berhenti sekitar 5 menit. Halo Bapak. Saya balik ke Jogja Bapak. Ya ampun, kemarin baru sama aku naik ini. Kemarin di mana? Prio 3. Curang. Harusnya sekarang lognya RFB. Aku boleh menghujat nggak? Boleh ngomong kata-kata kaki lima nggak? Ada fotografer Purwokerto. Ketemu lagi Mas? Sangat enggak gini, pantesan tadi WA kan, jenis apa enggak gitu ya. Aku mau lihat Purwokerto lagi, tapi naik kereta apa nggak jawab dia. Karena aku udah bilang siang. Siang, tapi kan siang keretanya banyak. Berakhir, perjalanan berangkatan dari jalur 3 kereta api Java Priority. Dari jalur 3 kereta api Java Priority dan tujuan stasiun Yogyakarta. Agar seperti berkata,
Para sahabat dan kerabat Indonesia, mengucapkan terima kasih atas keberkahan Anda telah menggunakan jasa. Ada kereta api Madiun Jaya. Ini pakai kereta eksekutif New Generation versi modifikasi, teman-teman. Persiapan berangkatnya dari Jawa Menuju kereta api Java Priority Anda sudah berangkat. Madiun Jaya. Dari Madiun tujuan Jakarta. Udah siap, Mas? Ditunggu. Melanjutkan perjalanan Siap. bersama Wak Rosi. Wak Rosi. Wak Rosi Jember. Ayo ikut, Tarsus. Ikut yuk. Sampai jam berapa? Eh? Sini. Jam 1. Jam 1 di Lurneh kan, rapopo ditinggal wae ning Yogya. Jangan dong. Penuh dong. Harus balik, Pak. Hah? Harus balik. Ini penuh tapi nggak harus balik. Oh iya. Ikut hitungannya kontraflow Karena kan? hype karena masih Tarsus. Oh gitu. Tapi full trip semuanya kayaknya. Full trip semua kayaknya. Semboyannya. Mantap. Nanti yuk. Yo, siap. Ditunggu di Jogja. Oh, siap. Tunggu saya di Jogja. Siap. Ya, nanti yuk. Yuk. Perjalanan kereta api Java Priority tiba di stasiun Kroya, Kabupaten Cilacap. Dari belakang yang naik banyak banget, teman-teman. Kayaknya mau ke Jogja dan bawa barang-barang yang gede. Bisa jadi beli tarif khusus ya, karena musim angkutan mudik lebaran ini kereta-kereta wisata Priority, Imperial, Panoramik itu ada tarif khususnya, bisa beli 2 jam sebelum keberangkatan untuk keberangkatan hari H dan jaraknya cuma jarak dekat, misalkan Kroya Purwokerto, Kroya Jogja, Jogja Purwokerto, Purwokerto Cirebon. Ada yang naik dari belakang. Lumayan ramai tadi. Setelah dari Purwokerto berhenti lagi di Kroya. Nanti setelah Kroya ini kayaknya berhenti di Gombong sama Kebumen. Gombong berhenti kayaknya, saya nggak tahu sih, nggak apa jadwalnya Java Priority. Baru pertama kali naik juga. Pasti berhenti Kutoarjo, terus terakhir Jogja. Wates kayaknya juga nggak berhenti. Kalau Gombong kurang tahu, teman-teman. Nanti berhenti atau enggak ya. Kira-kira masih sekitar 2 jaman lagi kita akan tiba di stasiun tujuan akhir, stasiun Yogyakarta. Tadi yang naik banyak banget ya, beli tarif khusus, dan kayaknya ada semacam rail van juga mungkin ya. Tadi ngerekam-rekam di peron. Dari Purwokerto, dari Kroya tadi ada yang udah ngerekam di peron. Biasanya kalau rail van tuh udah kelihatan sih. Kita udah mau berangkat lagi dari stasiun Kroya. Oke, berangkat lagi. Dan ini adalah toilet untuk kereta kelas Priority di Java Priority. Toiletnya udah kayak toilet di rumah, di hotel ya teman-teman. Finishing untuk wastafelnya ini ada keramik. Ini keramik asli, bukan pakai wallpaper. Temboknya juga. Ini bagian sini. Terus lantainya ini juga pakai keramik sampai pecah-pecah. Udah kayak di hotel, kayak di rumah ya. Pintunya pakai pintu kayu. Ada tisu, ada sabun di sana, ada cermin dan wastafel di sini. Terus dikasih lampu gantung, lampu dinding warna kuning. Ada hand dryer di sini, ini bisa digunakan. Hand dryer, terus di sini ada kayak kabinet untuk naruh mungkin dompet, handphone dan lain-lain, jam ketika kita BAB ataupun mungkin buang air kecil ya. Dan di sini buat naruh mungkin celana atau handuk atau baju, misalkan mau ganti baju. Di sini juga ada cup stok cantolan, lumayan banyak dan lumayan luas. Di atas ini ada kayak cermin buat apa ya. Terus untuk klosetnya menggunakan kloset duduk, lumayan bersih, dan ini bisa digunakan untuk BAB, bisa digunakan untuk buang air besar selama perjalanan naik kereta. Overall toiletnya bersih dan nyaman digunakan, luas, udah kayak toilet di rumah ya, lega banget. Ada tong sampah juga dan hand grip untuk pegangan ketika BAB biar nggak goyang-goyang. Ini dindingnya pakai keramik loh, keramik asli jadi bukan
plat, tapi yang atas ini plat ya, atau semacam apa gitu. Jendelanya juga dilapisi sama kayu-kayu, dan ini ada logo kereta api zaman dulu, logo Z masih ada. Ada pengarum ruangan juga ya, jadi toilet ini nggak bakal bau pesing dan selalu dibersihkan sama OTC-nya juga. Mantap. Kita sepertinya melintas langsung di stasiun Gombong. Ini nggak berhenti ternyata teman-teman. Berartinya berarti nanti langsung di Kebumen, dan di luar hujan. Padahal tadi panas banget. Hujan coy. Java Priority juga tidak berhenti di stasiun Kebumen alias melintas langsung teman-teman. Melintas langsung stasiun Kebumen. Kayaknya berhentinya langsung di Kutoarjo ya nanti terakhir. Kroya, Kutoarjo, terus Kutoarjo langsung Yogyakarta. Tadi aku lihat kamu, kok bikin kerasa? Karena dia kok bikin iya. Terus Rika dari belakang, kak, Rika. Tadi ada kabarnya mau ya udah. Kamu udah lebaran aja, udah habis firmannya ya. Tiba di stasiun Kutoarjo, sepertinya pemberhentian terakhir untuk kereta Java Priority. Ini masih diisi air lagi teman-teman untuk toilet. Terus kayaknya penumpangnya kok rame ya? Apa ada yang naik dari Kutoarjo juga menuju ke Jogja? Di sini ada kereta api Argo Semeru, kereta eksekutif New Generation dan pakai stiker edisi Lebaran ya. Ada kartunnya Tutti and Friend. Kereta stainless steel tahun 2024. Di sini ada kereta Priority yang dulunya ini kereta mewah tahun 80-an, tahun 78. Kalau di Argo Semeru ada kereta kompartemen tadi yang warna biru di depan ya. Dan penumpangnya penuh banget teman-teman, dari sini kelihatan. Nah, kelihatan ya, jendelanya gelap. Tapi kalau dari mata sih kelihatan penuh banget nih, full eksekutifnya. Saya juga pernah naik kereta api Argo Semeru ini. Eksekutifnya nyaman banget, kursinya paling cakep warnanya. Nanti teman-teman bisa tonton video di pojok kanan atas. Kayaknya banyak rail fan ya yang naik. Ada yang foto-foto dan ke depan ke lokomotif tadi. Kalau di sini rame penumpangnya kereta lokal Pramek, jadi pintunya dipisah antara kereta Pramek dan kereta jarak jauh. Banyak banget teman-teman yang dari depan kayak railvan yang beli tarif khusus, moto lokomotif RNB, lokomotif vintage yang merah biru teman-teman. Ditambah lagi pakai Java Priority yang keretanya juga nggak jalan tiap hari, cuman buat kereta tambahan. Untuk servis fasilitas makan yang kita dapatkan dari kereta Java Priority kelas Priority ini dapat nasi box isinya ayam, telur, sama ini apa ya? Kayak kentang kering gitu, tapi numplak ke sini. Ada kuahnya juga sini, kayaknya semacam sambal apa sausnya gitu sih. Ada nasinya dan ada alat makannya. Ini kalau kita perjalanan jauh dari Jakarta ke Jogja, kita dapat satu kali makan berat dan dapat snack tadi teman-teman. Include ini, tapi kalau untuk kereta retro, untuk restorasinya kita nanti harus bayar lagi untuk menikmati layanan fine dining.
Kayaknya lumayan enak sih nih menunya juga. Dan setiap hari kayaknya bakal beda-beda ya. Menunya pasti nggak sama. Kayak pernah lihat itu ada yang pakai nasi goreng atau mungkin beef bulgogi dan lain-lain. Ini menunya pakai ayam. Kereta api Java Priority yang saya naiki sebentar lagi akan tiba di tujuan akhirnya di stasiun Yogyakarta. Dari Jakarta Gambir ke Jogja memakan waktu sekitar 7,5 jam teman-teman. Cukup cepat dibandingkan dengan kereta yang lainnya yang ada yang sampai 8 jam. Kalau yang paling cepat ada Taksaka yang cuma 6 jam. Tapi kalau naik kereta kayak gini kayaknya emang mending dilama-lamain sih. Jadi kita bisa merasakan experience naik kereta wisata yang jarang keluar. Karena emang di waktu-waktu tertentu biasanya kelas-kelas Imperial sama kereta wisata retro itu keluar kalau disewa aja. Tapi kalau priority kadang cuma satu disambung di Bogowonto, kalau dulu ya Bogowonto, Fajar Utama Jogja, Sembrani tambahan, Kejayaan tambahan, terus apa lagi ya, Pandalungan, kereta-kereta reguler yang kelas eksekutif atau eksekutif campuran dengan ekonomi, jadi ditambahin satu kereta priority. Tapi untuk di musim angkutan lebaran, di masa musim mudik lebaran 2025, ada kereta api Java Priority yang satu rangkaiannya full kereta priority, kereta wisata retro, dan kereta imperial. Bisa dibilang sebuah inovasi, bukan inovasi, sebuah layanan experience baru naik kereta dari Jakarta ke Jogja dengan rangkaiannya yang full kereta wisata, kereta yang tarifnya juga nggak murah ya, tarifnya cukup lumayan mahal, sekitar 1.100.000 sampai 1.200.000 untuk kelas priority dan imperial. Lalu untuk di kereta wisata retro itu masih belum include dari harga tiket tarif, tapi kita harus booking dulu ke Prami atau pramugara yang bertugas. Nanti kita dibookingin tempat di kereta wisata retro untuk menikmati dining on train. Kita bisa fine dining di atas kereta wisata yang klasik modelnya. Cukup memberikan experience baru naik kereta yang kita belum pernah naik sebelumnya. Saya bahkan baru pertama kali juga naik. Nggak semua orang bisa masuk karena biasanya kereta retro itu disewa oleh rombongan. Jadi untuk kereta makan atau restorasinya kereta wisata yang sewaan, sistemnya charter, rombongan satu rangkaian ada 5 atau 6 kereta wisata, bisa disewa sama bank, sama perusahaan apa kayak gitu, dari Jogja Jakarta, Jogja Bandung, atau Jakarta Bandung. Makanya kalau zaman dulu itu satu kereta yang rangkaiannya full coklat priority imperial retro kayak gitu tuh sebuah momen menarik untuk para railfan untuk diabadikan, apalagi memang pengen naik semua ya. Tapi sekarang jalan menjadi kereta angkutan penumpang tambahan di musim mudik libur lebaran 2025. Ternyata tadi setelah Purwokerto berhentinya Kroya, setelah Kroya udah nggak berhenti di Gombong sama Kebumen, langsung di Kutoarjo. Dan setelah Kutoarjo ini kayaknya juga nggak berhenti di Wates, jadi langsung ke stasiun Tugu Yogyakarta. Bahkan untuk hari ini tanggal 3 April 2025 dari Jakarta ke Jogja yang kayaknya statusnya harusnya tuh mudik kontraflow ya. Ternyata kereta api Java Priority ini penumpangnya penuh banget di kelas priority-nya. Tadi di priority 3 tempat saya ini ada yang turun Purwokerto tapi terus keisi lagi sama orang yang naik dari Purwokerto, teman-teman. Cuman emang kalau saya dengar dari beberapa penumpang yang tadi ngomong-ngomong ngobrol sama pegawai petugas di kereta Java Priority ini, ada beberapa kereta yang kok kayaknya interiornya beda ya. Ada yang pakai kayu full warna coklat kayak gini, ada yang dia tuh kayak wallpaper cuman ditempel doang, terus ada yang berisik, ada yang enggak, ada yang anteng, ada yang goncangannya kerasa. Ya mungkin karena emang tahunnya beda-beda ya, ada yang tahun 80, ada yang tahun 82, ada yang tahun 78 ya kalau nggak salah yang paling tua. Jadi ya gitu sih, karena ini emang kereta tua, kereta wisata yang udah berumur cukup tua. Kalau dulu emang menjadi kereta mewah sebelum ada kereta panoramik luxury kompartemen, ini menjadi kereta yang mewah, hanya dinaiki orang-orang tertentu saja, imperial dan priority. Tapi sekarang kelasnya ada di bawahnya, kastanya ada di bawahnya,
luxury, panoramik, sama kompartemen ya sepertinya ya. Meskipun kalau menurut saya kursi di kereta Imperial itu lebih spesial dibandingkan dengan kita naik panoramik. Kalau di sana emang kayaknya lebih jumbo dan lebih enak ya dibandingkan panoramik. Karena kalau panoramik cuma dapat fasilitas kereta yang kacanya lebar, dapat makan minum juga, tapi kursinya masih kursi kelas eksekutif. Jadi untuk yang mau nyobain kereta Java Priority, semoga aja nanti nggak tahu bakal jalan reguler. Kayaknya sih kalau reguler enggak sih ya, nggak mungkin cuman di musim-musim libur panjang, musim libur Nataru sama Lebaran. Mungkin nanti bisa teman-teman kalau mau mencoba layanan experience naik kereta dari Jogja ke Jakarta atau Jakarta ke Jogja, kereta wisata retro yang coklat, dalamnya juga interiornya kayu, terus bisa mencoba layanan fasilitas dining on train, makan di atas kereta, fine dining bersama pasangan. Itu nanti mungkin ditunggu saja jadwal kereta Java Priority selanjutnya. Kalau untuk saat ini sampai tanggal 11 atau berapa, kalau nggak salah 11 April beroperasinya untuk angkutan lebaran ini, untuk menjadi kereta tambahan Jakarta-Jogja, Jogja-Jakarta. Tapi kalau secara harga, tarif 1 juta itu kita udah dapat include minibar, kita bisa akses mau minum panas, mau ambil snack gratis sampai kenyang, terus dapat 1 kali snack box sama 1 kali nasi box. Terus dapat juga tadi air mineral 330 ml udah disediakan di kursi, sama hydro koko 330 ml diantar sama praminya tadi. Terus dapat bantal juga. Untuk kursinya juga lumayan nyaman untuk perjalanan dari Jakarta Jogja selama 7 jam. Yang ini kursinya lebih apa ya, tingginya tuh disesuaikan sama tinggi orang Indonesia secara umum ya, jadi pas banget. Saya pun juga pas nyender gini pas. Cuman kalau orangnya terlalu tinggi, kakinya yang agak gantung sama kehalang sama footrest karena jaraknya kurang longgar. Mungkin kalau misalkan orang yang tinggi dan pengen experience lebih, itu bisa naik di kereta Imperialnya karena kursinya lebih nyaman sepertinya dan legroomnya lebih lega. Sebentar lagi tiba di Jogja, tapi masih belum tiba. Nomor keretanya udah diganti teman-teman, jadi Priority 4. Karena nanti jam 6 sore KA Java Priority ini balik lagi ke arah Jakarta. Biasanya banyak yang hunting, ada nggak nih yang hunting di sini? Oh, kayak di atas tuh banyak banget tuh. Siapa tuh yang di atas tuh banyak banget yang hunting? Coba di sini nih biasanya tuh. Yang hunting banyak banget di Kalimenur, Kelok Mertan. Sebelah kanan kendaraan majunya kereta api Java Priority kami informasikan untuk pintu keluar stasiun Yogyakarta berada di sebelah kanan. Kendaraan majunya kereta api Java Priority merupakan ke stasiun Yogyakarta. Silakan diarahkan pintu keluar terdekat dan cepat pada kanan. Pada belakang sebelah kanan. Stasiun Yogyakarta. Alhamdulillah tepat waktu tiba di tujuan akhir stasiun Tugu Yogyakarta. Penumpang yang turun ke sebelah sana ya teman-teman, sebelah kiri kereta ramai banget. Saya turun di jalur 3 karena mau ke musola dulu untuk sholat. Sebelah sana Taksaka berangkat, pas banget. Tadi Taksaka yang pagi kita rekam, yang saya disusul Taksaka tadi itu, sekarang berangkat lagi dari Jogja menuju ke arah Jakarta. Tadi kita disusul di stasiun Haurgelis sama Taksaka yang itu tuh. Alhamdulillah teman-teman, setelah menempuh perjalanan sekitar 7,5 jam, akhirnya tiba di tujuan kereta api Java Priority dengan lokomotif spesial, lokomotif red and blue, merah biru, dengan selamat dan disambut cuaca mendung. Terima kasih untuk teman-teman yang udah mengikuti perjalanan saya balik ke Jogja dari Jakarta naik kereta
Java Priority di kelas Priority. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Semoga videonya bermanfaat dan jangan lupa like, komen, dan share video ini kemanapun. Saya pamit. Salam dari kota Jogja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.